Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Terus kita mengingat kepada Allah dengan selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, maka dengan tulus ikhlas, tidak usah banyak tanya, kita terus lakukan kepada Allah. Dan begitu juga apa yang dilarang oleh Allah pun tidak usah ditanya-tanya, sama-sama kita tinggalkan dengan tulus ikhlas. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga Rasulullah dan para sahabatnya sekalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah barusan saja kita telah selesai melakukan suatu perintah Allah, kewajiban kita selaku hambanya, yaitu tadi kita lakukan salat subuh. Sekali lagi dapat kita lakukan secara berjamaah. Semoga salat yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlama-lama artinya memperpanjang kita iktikaf di rumah Allah, duduk. Maka yang pertama sekali kami ingatkan untuk kita berniat iktikaf dalam masjid ini, sehingga duduk kita pun walaupun duduk tapi dihitung ibadah pahala di sisi Allah. Sambil kita mendengarkan tausiah, mau'idah, nasihat, tidak usah lama-lama. Ini jam 6:11, insya-Allah jam 6:30 sudah selesai. Tidak usah panjang-panjang. Bohla budana syurga ni'mat, boh pisang berat mangat lehbu udit lam donya, ingat peingat mangat selamat truk dalam kubu. Jadi hidup dalam dunia ini saling nasihat menasihati, artinya saling ingat peingat. Untuk apa? Supaya kita selamat ketika kita akan kembali kepada Allah. Itu nanti masuk dulu dalam kubur kalau belum kiamat. Kalau kiamat langsung, ya udahlah, selesai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan yang amat sangat mulia ini kita sampaikan dengan tema atau judulnya ada 8 lelah. Lelah itu capek. Ada 8 lelah capek yang disukai Allah. Karena ada juga yang lelah-lelah luar biasa. Lelah itu kan suatu kondisi yang mungkin tidak kuat, lemah sekali. Tapi ada lelah itu tapi disukai, dicintai, diridhoi oleh Allah. Ada 8 ini Bapak Ibu jamaah. Karena ada juga orang yang lelahnya luar biasa. Lelahnya
Iaitu maaf ya, kadang-kadang kan ada yang perampok, pencuri kan lelah juga kan. Susun strateginya, waktu siangnya, malamnya, sembunyi-sembunyi, kemudian congkel apakah pintu rumah orang ataupun jendela, lalu kemudian mengambil barang, lari. Lelah mereka, tapi lelah mereka itu tidak baik. Tidak disukai oleh Allah kalau lelahnya begitu. Ini ada 8 lelah yang disukai. Yang pertama, jamaah mulia, lelah yang pertama yang disukai oleh Allah yaitu lelahnya orang yang mencari nafkah. Lelah orang yang mencari nafkah ya untuk keluarganya. Lelah Bapak Ibu jamaah, lelah. Bisa kita rasakan sekarang. Atau kita yang sudah hidup ini coba kita lihat, mungkin kita biasanya kalau melihat barang hal-hal yang sudah lama tu pejamkan mata, bayangkan yang peristiwa ke belakang, bagaimana ayah ibu kita lelah mencari nafkah. Lelah mereka. Apalagi yang orang-orang di kampung. Dulu saya di kampung, di Lutu Dayakrung, di negara Sibrilia, Sibreh. Ya Allah, susah bapak, ayah, petani, ke sawah, mencari nafkah. Begitu sudah digarap sawahnya, sudah ada bibitnya, bahasa Aceh nulungnya. Begitu ditanam, 2-3 hari seminggu, hujan lebat, banjir, otomatis tidak bisa. Kemudian reda hujannya, kembali lagi tanam. Kemudian dalam beberapa 2 minggu, kemudian sebulan, banjir lagi. Maka diberi sana dengan gelas kemukiman sungai limpah. Nah itu susah bapak. Apalagi yang ayah-ayahnya, maaf mungkin kekuatan kurang, apa IQ-nya juga kurang mungkin. Kerjanya ya ikut sama orang, kuli bangunan. Ya Allah, lebih berat lagi tu, mencari nafkah. Ada juga yang naik itu ya, kalau di kampung-kampung ada juga yang kerjanya naik kelapa orang. Susah Bapak Ibu. Nah, lelahnya orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga, keluar keringatnya, capeknya itu disukai oleh Allah. Galak Allah, enggak apa-apa itu. Nah, oleh karenanya kita Bapak Ibu jamaah mencari nafkah, ya lelah kita karena mencari rezekinya Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah pada ayat 8. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. Disuruh ingat pada Allah. Jadi maka apabila kita telah selesai salat, kata Allah, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu, disuruh cari rezeki Allah yang Allah hantarkan Bapak Ibu. Tapi ingat, awalnya apabila sudah selesai salat. Maka tadi kalau ada orang mencari rezeki Allah, dicarinya rezeki Allah. Sebenarnya bukan dicari Bapak Ibu. Walaupun kalimatnya mencari. Untuk apa kita cari? Tidak ada yang hilang Bapak Ibu. Kan biasanya kita, apa dicari? Saya mencari tadi ada kacamata. Kacamata saya di mana tadi? Ini kita cari. Ini rezeki yang Allah hantarkan dalam dunia ini sebenarnya bukan kita cari. Memang kita enggak ada hilang sama kita. Yaitu kita jemput. Kita jemput rezeki Allah. Bagaimana caranya? Selesai salat. Ada mencari itu ya Allah. Ada bahasa memang sudah bahasa begitu, dicarinya rezeki Allah. Tapi salat tidak ada Bapak Ibu jamaah. Sayang nikmat Allah. Apabila orang tidak ada salat, kemudian dia mencari semua nafkah rezeki ya Allah dan terkadang dalam dunia ini, Allah tidak suka dari itu Allah. Karena dia tidak ada salat. Bahaya itu. Maka awalnya faidza qudiyatis shalah. Walaupun ayat ini Quran surah Jumu'ah ayat 8 ini ya yang ayat 9-nya tentang yaitu
Ayat 10 ini, Al-Jumu'ah ayat 10. Pada ayat 9-nya iaitu bicara tentang dengan solat Jumaat. Juga dia apabila selesai solat, maka kita bertebaran dekat bumi cari rezeki Allah. Lelahnya mencari rezeki Allah itu tidak apa-apa Bapak Ibu jamaah. Karena ada 8, kita persingkat-singkat. Kedua Bapak Ibu jamaah, tidak apa-apa lelah ini. Tak apa-apa lelah capek. Lelahnya orang-orang yang mengurus keluarga. Ini lebih capek lagi Bapak Ibu jamaah. Lelah luar biasa. Lelahnya orang yang mengurus keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Artinya ada suami, ada isteri, ada anak-anaknya. Bagaimana capeknya dulu ayah ibu kita yang mengurus kita Bapak Ibu jamaah. Ya Allah. Kita rasakan sekarang bagaimana kita mengurus anak-anak kita. Lelah, capek. Tak apa-apa Bapak Ibu jamaah. Tak apa-apa lelah kita. Ya. Bagi ada anak-anak beberapa orang. Apalagi sudah balik. Kita bangunkan dia. Susah. Kadang-kadang belum bangun. Nak bangun-bangun ni. Sudah azan subuh. Susah bangun. Kemudian sudah ambil wudu salat. Selesai solat dah langsung tidur. Nak jangan tidur dulu nak. Ambil Quran baca dulu nak. Baca dulu nak. Baca Quran dulu nak. Walaupun 1 lembar. Habis itu kamu istirahat. Susah. Nak kamu pergi ke masjid nak. Nak kamu pergi pengajian nak. Nak jangan berkelahi nak. Nak jaga akhlak nak. Susah Bapak Ibu jamaah. Susah. Lelah mana? Lelah capek. Tapi lelahnya mengurus keluarga. Tak apa-apa. Lelahnya itu Allah sukai Bapak Ibu jamaah. Kenapa Allah sukai? Karena ada ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah dalam Quran surat Tahrim ayat 6, hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu kan mengurus keluarga. Allah bilang, Allah katakan pelihara diri kamu dan juga keluarga. Artinya urus keluargamu, jangan sampai masuk nerakaku nanti kata Allah. Jaga. Susah Bapak Ibu jamaah. Kita bisa melihat sekarang berapa banyak anak-anak yang asyik dengan HP-nya. Karena lampu yang loto kan. Ya Allah, sampai di rumah, sampai di sekolah, sampai ke tempat. Alhamdulillah sini pagi. Mungkin mungkin subuh maghrib tak tahu saya. Ada. Itu kita solat di belakang. Oh ya Allah, capek ayah mamanya. Nak, duduk. Nak jangan lari ya Allah. Jangan ganggu orang. Capek Bapak Ibu jamaah mengurus keluarga. Tapi tidak apa-apa saya ulangi. Itu Allah berikan pahala. Karena ada ayat tadi perintah Allah suruh jaga, ku jaga, pelihara keluargamu, kamu dan keluargamu dari api neraka. Sikit kita lanjut ayat ini ya Bapak. Karena kenapa kata Allah harus jaga, pelihara dari neraka Bapak Ibu jamaah? Waquduhan nasu wal hijarah. Isinya itu manusia dan batu. Namanya neraka kan api. Isinya itu manusia dan batu. Yang jaganya luar biasa. Alaiha malaikatun ghilad. Alaiha malaikatun ghidadun syidad. Di atasnya maknanya penjaganya itu malaikat-malaikatnya Allah yang kasar keras. Itu Malik Zabaniyah, penjaga neraka itu malaikatnya tak pernah senyum Bapak Ibu jamaah. Tak ada senyum. Jangankan api neraka masuk dalam neraka, melihat wajah Malik Zabaniyah menjadi azab, seram, kasar keras. Tak ada masalahnya hanaklah, tak ada etika. Luar biasa malaikat ini. Apakah bisa dirayu malaikat ini, diajak rayu, mungkin dibujuk-bujuk supaya baik? Tak bisa. Karena malaikat ini la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya tak pernah mendurhakai Allah. Tak ada dirayu-rayu. Apa yang disuruh oleh Allah itu yang dikerjakan. Ini malaikat. Maka Allah
Awali pada ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Itu kedua Bapak Ibu jamaah. Memang lelah capek kita mengurus keluarga, saya bilang memang capek. Lebih-lebih Bapak Ibu jamaah, ya mungkin yang keluarganya itu ada ibu, suami sudah meninggal. Ya, ditinggalkan oleh suaminya, artinya anak-anaknya. Ibu yang tinggal dengan anak-anak beberapa orang sangat susah. Sehingga mungkin ada di kampung-kampung kita, Bapak Ibu jamaah pagi-pagi sudah datang, ketok-ketok pintu kita, mengulurkan tangan, Ustaz, Bapak Ibu bantu. Karena enggak ada suami. Karena beliau enggak ada IQ, kemudian pekerjaan enggak ada. Suruh jaga anak orang enggak bisa. Suruh mungkin setrika baju orang enggak bisa. Anaknya ada beberapa orang. Siangnya datang lagi. Datang lagi siang. Sore datang lagi Bapak Ibu jamaah. Nah, tapi hati-hati kita jangan sampai keluar mulut kita sidang jamaah membentak-bentak dia. Kalau memang tak ada, afwan, minta maaf wahai saudaraku. Mungkin kali ini tak ada, besok datang lagi lah. Jangan bentak-bentak. Ada Bapak Ibu jamaah. Dia tiap hari ke rumah kita. Ada mungkin di sini. Di kampung kami ada. Datang setiap pagi, setiap sore, siang, malam. Ya, mungkin Allah uji kita Bapak Ibu jamaah. Tapi maksud saya jangan dibentak-bentak dia. Kalau memang ada bantu. Kalau mungkin enggak ada uang, mungkin ada kuah, bungkus kuah kasih. Kalau mungkin ada ikan 2 potong, kasih 1. Mungkin di rumah sini 1, rumah sana 1, dah 2. Karena adanya anak beberapa orang. Suami tidak ada. Susah Bapak Ibu jamaah, susah. Lebih lagi ada anaknya, ya yang satu ada anaknya berapa orang yang perempuan, yang satunya laki, IQ pun tak ada. Kerja tidak bisa. Yang mungkin sibuk mamanya itu Bapak Ibu jamaah, ketika kita cek-cek beberapa kali kadang-kadang uangnya itu harus pada anak laki-laki ini dengan beli makanan dan kopinya, mungkin juga ada beli rokok, tapi dia enggak bisa kerja. Hanya ada Allah hantarkan pada kita. Capek ini sampaikan. Tak apa-apa itu. Ketiga Bapak Ibu jamaah, yaitu lelahnya enggak apa-apa ini. Capeknya enggak apa-apa ini. Itu lelahnya orang-orang yang mengandung, melahirkan, menyusui. Nah, ini capek lagi, luar biasa ni. Ibu-ibu merasakan di belakang. Lelah sekali Bapak Ibu jamaah. Lelahnya orang yang mengandung, melahirkan, menyusui. Coba lihat ibu kita. Saya bisa melihat, merasakan bagaimana istri saya karena sudah melahirkan 4 kali. Alhamdulillah normal. Tapi ya Allah, susah. Ya. Tiku rembulan poma mengandung dari bulan fun hingga keluar. Bak saboh nyamuk poma melelet, bak saboh pijit poma menjaga. Pukluh put oro poma duk dapu poma pajubu. Kenapa ibu tambahnya? Ngan sirah ngon karing sirah ngan sirah dan karing budak loh. Ngan karing budak loh. Sedih Bapak Ibu jemaah. Dikandungnya ya Allah. Dikandung kita Bapak Ibu jemaah. Maka Allah kita tidak boleh bilang Allah punya rahim. Allah bersifat dengan rahim. Dan Allah titipkan ada wanita rahim. Allah punya rahim, maknanya Allah memiliki sifat rahim. Apa tu rahim? Kasih sayang. Sebejat apapun iaitu hambanya yang diciptakan Bapak Ibu jamaah, dia tidak salat, tak puasa, tak taat kepada Allah, dia pembangkang Allah, jangankan untuk ibadah, percaya kepada Allah pun tidak, padahal dia diciptakan oleh Allah, orang kafir. Tapi Allah sayang. Nyatanya mereka diberikan itu dengan nikmat, kita bilang rezeki Allah. Allah sayang karena Allah punya sifat rahim. Ibu, seorang ibu, yang ada semua ibu, kami tidak ada. Ibu punya rahim. Maka anak-anaknya sebelum lahir dititipkan oleh Allah melalui rahim. Dalam rahim itu ada lagi namanya air ketuban. Air ketuban dalam posisi kita itu dalam rahim ibu, dalam air ketuban. Untuk apa air ketuban ini? Ya Allah, luar biasa ternyata. Air ketuban ini Bapak Ibu jamaah untuk supaya menjadi kuatnya yaitu janin yang ada di dalam rahim itu. Kita bilang dalam perut ibu itu, dalam rahim. Supaya dia itu aman risiko.
baik tekanan, goncangan dari dalam sendiri ataupun dari luar, aman di situ Bapak Ibu jamaah. Dalam rahim itu. Maka susah luar biasa. Kemana pergi kan harus dibawa. Tapi alhamdulillah kalau ibu sini, ibu yang mama kita dulu kemana pergi ketika mengandung 1, 2, 3 bulan sampai 9 bulan, kemana pergi pakai kain ditutup luar biasa. Tapi aneh sekarang memang aneh. Ada pemuda-pemudi mungkin sudah muda-mudi yang kawin cepat, mungkin muda-mudi ya, yang kawinnya dini, biasa saja perginya, celana li lagi, pakai baju oblong, baju kaos. Pergi jalan-jalan. Ya, celana li, baju oblong, baju kaos. Coba, enggak ditutup sedikit. Kemudian ngobrol lagi. Pada bulan kan 9 bulan. Ya Allah, sedih. Enggak malu. Apalagi susah makan, susah tidur Bapak Ibu jamaah kalau mengandung. Nah, melahirkan lagi lelah luar biasa. Lelah. Bidannya di samping tarik nafas. Kemudian sudah tarik, kemudian hembus lagi. Kadang ibu yang melahirkan tak bisa tarik nafas. Yang tarik nafas cuma bidannya. Yang tiga tarik bidan. Maka sekuat-kuatnya penafasnya bidan, maksudnya hanya nafas dodanya tidak ada. Ada hanya tekenlah. Nah kata-kata yang nama Bapak Ibu jamaah. Selain kena kata-kata terandoh je lungkeun Bapak Ibu jamaah. Sikit luar biasa. Kadang-kadang tidak ada tenaga Bapak Ibu jamaah melahirkan, harus divakum, disedot. Ya Allah, sakit. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah tidak bisa disedot, takut anaknya kalau disedot ditarik kemudian kepalanya akan panjang. Maka harus dioperasi karena sungsang. Operasi. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah memang betul harus dioperasi karena di situ di samping sungsang bukan 1, 2, 3 orang di dalamnya. Di India Bapak Ibu jemaah kekuasaan Allah, ada seorang wanita, seorang wanita mengandung, melahirkan, maha kuasanya Allah di India, 9 orang anaknya. Mengandungnya, lahir anak 9 orang, lahir semua, selamat semua. Coba saya ingin sampaikan, kalau perut yang kecil begini 9 bayi 9 anak dilahirkan. Pertanyaan saya, ya Allah, betapa sakitnya bertambah-tambah Bapak Ibu. Nah itu lelah luar biasa Bapak Ibu jemaah. Tapi Bapak Ibu itu pahala disukai oleh Allah. Pahala itu. Menyusui lagi ya Allah. Itu menyusui. Rasulullah kan kuat luar biasa Bapak Ibu jemaah. Rasulullah ibu pernah enggak masuk rumah sakit? Rasulullah masuk rumah sakit Zainal Abidin. Ada? Enggak ada. Pernah dalam rumah Zainal Abidin kan? Rasulullah tak pernah ada masuk rumah sakit ibu. Yang ada beliau sakitnya sebelum ajal dijemput, sebelum nazak, sebelum beliau wafat. Wafat hari Senin, sakitnya pada hari Rabu. Rabu beliau sakit, demam-demam biasa. Rabu, Kamis, Jumaat, Ahad. Ya. Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin wafat. Kenapa beliau kuat? Karena beliau diberikan ASI, air susu ibu. Ada berapa orang ya, yang sering populer disebutkan 2. Kalau disebut siapa yang memelihara dan menyusui Nabi Muhammad, semua makam jawab Halimatus Sa'diyah, sedap benar, sahih. Kedua siapa lagi nak? Suwaibah, lengkapnya Suwaibatul Aslamiyah. Yang lain tidak tahu. 2 dia tak cukup. Rasulullah kuat karena Rasulullah disusui Bapak Ibu jamaah ada 5 ternyata. Kuat Rasulullah karena ada air susu wanita yang mulia 5, maka kuat Nabi. Siapa yang pertama Rasulullah diberikan asinya air susu ibu? 1 ibunda kandungnya Aminah, tidak banyak 3 hari. Aminah, nah itu susu ibunya Aminah. Baru kedua Suwaibatul Aslamiyah, yaitu budaknya Abu Lahab yang sudah dimerdekakan. Kemudian ada namanya Ummu Aiman. Kemudian tak jarang terkenal Barakah Habsiyah keempat. Kelima Halimatus Sa'diyah. Ini yang terkenal Halimatus Sa'diyah. Kuat Rasulullah karena disusui.
Nah, manusia kita bapa ibu jamaah, kita disusu oleh ibu untuk kekebalan tubuh kita luar biasa. Sehari 2 hari. Saya pernah tanya pengajian ibu-ibu. Ibu jawab, tolong jawab. Kalau anak ibu, kalau sehari selama ibu ada punya anak, kalau sehari semalam itu berapa kali minumnya? Ada yang jawabnya, Ustaz, dia biasanya sudah 3 jam atau 2 jam setengah dia sudah minum susu, minta susu dia. Haus, nangis. Lapar, nangis. Minta susu, mungkin minta makanan. Yang disodorkan susu ibu. Berarti sekali-kali satu hari itu 1 kali 24 jam. Berarti lebih kurang Bapak Ibu jamaah. Kalau mungkin 3 jam berarti 8 kali. Saya taruhlah 10 kali. Yang ingin saya pertanyakan Bapak Ibu jamaah, pernah tak kita hitung-hitung sekali? Kadang-kadang walaupun kalau minta bayaran tak sanggup, kalau diminta ganti tak sanggup, kita harus juga sekali. Kalau sekiranya air susu ibu itu ibu minta bayaran, kalau ganti ya jelas tak bisa. Kalau ganti saya ulangi tak bisa, tak ada. Kita tak bisa ganti air susu ibu. Dan juga ibu, walaupun ibu sekarang ada air susu untuk gantikan pada ibu pun tak bisa. Ini ganti gak ada jeda, bayar. Sekiranya minta bayar, tak sanggup kita bayar, tak sanggup apa ini. Kalau sekali umpamanya sekali je tak usah banyak lah, taruhlah umpamanya biasa umpamanya. Umpamanya sekali minum itu, sekali isap itu 10.000. Tak usah kita taruh 20.000 atau apa lebih. Coba kalau 10.000, kalau satu hari 10 kali 100.000 satu hari. Maka kalau 10 hari 1 juta. 30 hari artinya 1 bulan 3 juta. Maka kalau 10 bulan 30 juta. Berarti setahun 36 juta. Karena 2 tahun berarti 36 kali 2 72 juta. Itu air susu saja. Belum yang lain. Dikasih jajan kita. Kalau kita hitung berapa jajan kita kasih sama ibu ayah kita setiap hari. Ada lagi yang minta tambah, betul ditambah. Tak kita hitung. Maka kalau untuk bayaran tak bisa. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah katakan dalam Quran surah Luqman ayat 14, kita Bapak Ibu jemaah disuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Karena ibu kita yang mengandungnya lemah bertambah lemah. Wahnan ala wahnan, sudah lemah tambah lemah. Kemudian dinyapihnya di bisu kita amain 2 tahun Bapak Ibu jamaah. Allah ingatkan itu. Kalau ayat salat Bapak Ibu jamaah, Allah akan gandeng dengan kata-kata zakat. Aqimis salah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Aqimis salah wa atuz zakah. Asal kalau ada kata-kata berikan salat, Allah gandeng dengan zakat. Tapi kalau Allah ingin mau dibilang kepada hamba untuk menyembah Allah, Allah gandeng dengan kalimah luar biasa. Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kepada kita hamba-Nya untuk jangan menyembah selain pada Allah Bapak Ibu jemaah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetap menyembah Allah, wa bil walidaini ihsana. An-Nisa ayat 36 juga demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembah Allah. Jangan kamu syirik dan jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa bil walidaini ihsana.
Tetap menyembah Allah, buat baik pada manusia, pada kedua orang tua, bapak ibu jamaah. Ini. Ya. Jadi ibu-ibu lelah enggak bapak ibu? Lelah ibu mengandung, lelah ibu melahirkan, lelah ibu menyusui, itu lelah itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6:36. Kita persingkat, tak usah kita uraikan lagi bapak ibu jamaah. Saya ulangi, yang pertama, lelahnya yang disukai oleh Allah, lelah itu satu tadi saya sampaikan, lelah orang yang mencari nafkah, silakan lelah enggak apa-apa. Yang kedua, lelahnya orang yang mengurus keluarga, silakan berlelahlah, bercapek-capek, tak apa-apa bapak ibu jamaah, itu disukai oleh Allah. Ketiga, lelahnya orang-orang yang mengandung, melahirkan, menyusui, tak apa-apa ibu, silakan, tak apa-apa, itu disukai oleh Allah. Keempat, bapak ibu jamaah, lelahnya orang yang dalam kesusahan dan sakit. Orang yang lelah dalam kesusahan, susah luar biasa, dan lelah juga dalam sakit. Bapak ibu jamaah, ini kalau kita diberikan oleh Allah sakit, ya sakit, itu jangan mengeluh pada Allah. Berarti Allah masih ingat. Sahabat Nabi luar biasa. Ketika sehat terus, tak pernah sakit. Udah perasaannya tidak enak. Apa ya Allah ini, Allah tidak ingat lagi pada saya. Begitu sakit, alhamdulillah. Bukti kalau sakit itu Allah bukti sayang bapak ibu jamaah. Kadang-kadang kita sakit sikit aja, flu, demam, itu ya bapak ibu jamaah, jangan mengeluh pada Allah. Itu luar biasa itu sakit. Karena kalau seorang sakit itu, Allah akan menugaskan 4 malaikat. Satu malaikat akan mengambil kekuatan. Maka orang sakit, itu kekuatannya enggak ada. Ya di rumah sakit, kemudian di tempat mungkin di mana, apakah di kursi kah, pada tempat kasur kah, ya. Kemudian dengan kabel-kabelnya, maknanya infusnya bapak ibu jamaah, ya kekuatan tidak ada, enggak bisa untuk berdiri berjalan, enggak kuat. Juga kekuatannya untuk gerakan-gerakan tidak kuat. Kemudian Allah tugaskan malaikat yang kedua, malaikat yang mencabut, yaitu perasaan rasa. Itu orang sakit kita merasakan segala makanan dibawa, ya Allah rasanya semua pahit. Dikasih apel pahit, kasih pir pahit, anggur pahit, kopi pahit. Kopi memang pahit, kopi pahit kasih, memang pahit. Ini kasih sirup pahit juga, ada manis, pahit. Itu Allah ambil rasa. Ketiga, Allah tugaskan malaikat untuk mengambil suaranya. Maka orang sakit suaranya tidak bisa kuat. Apa sakit saudaraku? Ini perut bermasalah. Itu diambil suaranya, hilang. Satu lagi datang malaikat mengambil dosanya. Ketika Allah berikan nanti kembali sehat dia, maka Allah tugaskan kembali malaikat tadi untuk mendatangi kembali. Tapi satu malaikat tidak boleh datang. 4 malaikat yang datang waktu sakit, waktu sehat Allah tugaskan kembali 3 malaikat, satu tak boleh datang lagi. Malaikat yang cabut kekuatan Allah berikan datang. Kamu berikan kekuatan balik pada dia, sehat, kuat dia. Berikan kembali, yaitu suaranya, dia bisa ngomong, alhamdulillah saya sudah sehat, saya boleh pulang. Allah balikkan kembali, itu malaikat yang mengambil, yaitu dengan suaranya sudah mantap. Tapi satu malaikat tidak boleh datang. Kamu, mana kamu ya? Mau datang balik? Enggak boleh. Saya mau ikut kayak mereka. Kamu tidak boleh datang lagi. Malaikat yang mencabutnya, yang mencabut ampunan, artinya yang mengambil, yaitu dosa-dosanya, tidak datang lagi. Ini luar biasa bapak ibu jamaah. Maka kalau ada yang sakit, itu bapak ibu jamaah, itu ada 4 tadi, maka yang penting sekali luar biasa, malaikat mengambil dosanya. Orang sakit itu bapak ibu jamaah diampunkan dosanya. Tapi ingat, jangan mengeluh. Betapa banyak orang-orang yang alim ulama bapak ibu jamaah, sebelum kita melihat mereka itu meninggal, diawali dengan sakit-sakit. Itulah untuk ampunan. Bapak ibu jamaah, yang selanjutnya lelah yang boleh bapak ibunya, yang tidak apa-apa, lelahnya orang yang belajar dan menuntut ilmu. Capek. Coba lihat orang yang kita yang lelah, ya, mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar bapak ibu, ya, bisa kita rasakan kita dan juga anak-anak kita bagaimana lelah bapak ibu jamaah. Tapi lelah itu tak apa-apa. Kemudian lelahnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
Kalau istilahnya jihad ini kan, kalau satu yang betul itu perang. Tapi dengan yang sempit sekali, ya. Itu dulu perang masa Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Bagaimana? Ya namanya perang. Lelah luar biasa. Ya lelahnya. Susung tertinggi, kemudian sembunyi-sembunyi, kemudian naik berbukit-bukit siang malam, ya Allah, dengan makanannya. Lelah mereka luar biasa. Itu Allah katakan, Bapak Ibu jamaah, itu lelahnya orang berjihad di jalan Allah itu diri mereka dan harta mereka Allah beli. Maknanya Allah ganti dengan lahmul jannah, kepada mereka diberikan surga. Bapak Ibu jamaah, itu berjihad, berperang. Nah, sekarang jihadnya bagaimana lagi perang? Ya, kita berjihad Bapak Ibu jamaah, itu bagaimana melawan hawa nafsu, bagaimana kita berjihad di jalan Allah, bekerjakan yang baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu jamaah, lelahnya tak apa-apa, disukai oleh Allah. Itu lelahnya orang-orang yang berdakwah, menyeru kebaikan. Luar biasa. Kalau kita bisa melihat bagaimana dengan Habib sebenarnya, bagaimana Habib Rizik, bagaimana dengan Habib yang lainnya, ya Allah, ataupun orang-orang yang berdakwah luar biasa, itu kan lelah mereka Bapak Ibu jamaah, tapi itu Allah sukai Bapak Ibu jamaah. Yang terakhir Bapak Ibu jamaah, lelahnya orang yang beribadah dan beramal saleh. Lelah Bapak Ibu jamaah, lelah orang-orang yang beribadah, beramal saleh, lelah luar biasa, tapi itu Allah gandakan pahalanya. Dalam Quran surah Al-An'am pada ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Maka Allah gandakan Bapak Ibu jemaah amal ibadahnya, amal solehnya, karena dia lelahnya itu disukai oleh Allah, maka Allah lipat gandakan dari 1 menjadi 10, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin sampaikan, lelah kita dalam dunia Bapak Ibu, lelah. Memang dunia ini tempat lelah, dunia ini tempat capek. Dunia ini Bapak Ibu jemaah memang tempatnya lelah, tempatnya untuk bercapek-capek. Nanti akhir Bapak Ibu jemaah, lelah ini, capek ini akan berakhir. Nanti tidak akan ada lagi lelah, tidak ada lagi capek Bapak Ibu jemaah, ketika dunia ini tidak ada lagi. Berada di akhirat, di sana tidak lelah lagi dan tidak capek lagi Bapak Ibu jemaah, ya. Saya ulangi, silakan berlelah-lelah yang tadi yang disukai oleh Allah, karena dunia ini memang tempat lelah dan capek. Nanti ini akan berakhir Bapak Ibu jemaah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Demikian saja tausiah mau'izah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejanggalan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.